Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hmm. dari kelompok 3 struktur data yang akan menjelaskan tentang tree. Di sini nama saya Muhammad Raka Haden Pangestu selaku moderator dan di sini dapat anggota kelompok lainnya. Saya Talita dari Ladiva. Saya Intan Eka Safitri. Saya Muhammad Hafiz Asifa. Untuk materi pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang konsep dari tree itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Intan. Yang pertama itu definisi tree, yaitu kumpulan elemen di mana salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul atau node yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree. Lalu yang kedua itu konsep tree. Yang pertama, konsep struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Bisa dilihat di contoh. Yang pertama itu akarnya itu kakek. Terus simpul-simpulnya itu dua cabang itu yang mengarah ke bapak dan paman. Terus yang kedua, struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat atau memiliki hierarki. Di mana elemen di bawahnya itu, kalau dicontoh, elemen di bawahnya yang bapak dan paman itu akan selalu berhubungan dengan data sebelumnya, yaitu yang kakek. Selanjutnya, merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki atau urutan tingkatan kedudukan antar elemen-elemennya. Contohnya yaitu struktur organisasi, silsilah keluarga, struktur folder, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga itu istilah dalam komponen tree. Yang pertama itu node atau simpul, yang kedua predecessor atau pendahulu, lalu successor atau penerus, terus ancestor atau leluhur, terus descendant atau keturunan, parent atau orang tua, child atau anak, selanjutnya ada sibling atau saudara, selanjutnya itu ada hay atau banyaknya tingkatan dalam suatu tree, lalu ada root atau akar, leaf atau daun, selanjutnya degree atau banyaknya child dalam suatu node, selanjutnya itu forest atau sekumpulan dari tree, terus ada depth atau kedalaman, yaitu hasil tingkat node maksimum dikurang satu atau level dari node X. Selanjutnya ada ordered and unordered tree. Yang pertama itu ordered tree. Antar sibling atau saudara terdapat urutan usia. Dicontoh, misalkan itu usia. Order tree itu mempertimbangkan urutan. Bisa dilihat dalam contoh, uh, urutannya itu adalah silsilah keluarga, yang dimana pertama ada kakek, kedua bapak, ketiga paman, keempat saya, dan terakhir adik. Terus di poin kedua, not yang paling kiri berusia paling tua atau sulung, sedangkan not yang paling kanan berusia paling muda atau bungsu. Di contoh, kita bisa lihat di not yang paling kiri itu ada bapak, terus ada paman, di mana kalau dalam tri, bapak dan paman ini sibling. Nah, kita bisa lihat di paling kiri itu bapak sebagai yang paling tua atau sulung, dan di kanan itu ada paman sebagai yang bungsu. Kita juga bisa lihat di contoh yang tri yang barisan terakhir, itu di paling kiri ada saya dengan umur 20 tahun, dan di kanan ada adik dengan umur 10 tahun. Di mana pada tri bagian kiri itu lebih tua daripada tri yang di bagian kanan. Selanjutnya, pada poin ketiga, posisi not diatur atas urutan tertentu. Contohnya silsilah keluarga. Selanjutnya ada unordered tree. Unordered tree itu tree yang tidak terurut atau tidak memperhatikan urutannya. Di poin pertama itu antar sibling atau saudara tidak terdapat urutan tertentu. Contohnya bisa dilihat di sini ada struktur organisasi di sekolah SMK. Yang pertama ada Kepsek, yang kedua Waka Kurikulum, yang ketiga Waka Siswaan, terus ada Kaprodi 1 dan Kaprodi 2. Di sini bisa aja Kepsek itu lebih tua dari Waka Kurikulum karena di unordered tree itu nggak memperhatikan urutan. Jadi urutan dari usianya itu nggak ngaruh, karena di sini yang paling atas itu berarti dia yang jabatannya paling tinggi. Selanjutnya konsep binary tree. Yang pertama, binary adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree-nya harus terpisah.
Yang kedua, binary tree boleh tidak memiliki child ataupun subtree. Yang ketiga, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri atau left subtree. Di sini contohnya, uh, root A boleh kalau cuma punya left subtree yaitu B. Terus, boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan atau right subtree. Di sini A boleh cuma punya right subtree yaitu C. Terus boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri atau kanan. Jadi boleh cuma punya keduanya, yaitu B dan C. Konsep selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis binary tree. Yang pertama itu ada full binary tree yang merupakan binary tree yang tiap nodenya itu kecuali leaf-nya memiliki 2 child dan tiap subtree-nya mempunyai panjang patch yang sama. Jadi bisa dilihat kalau di sini D itu mempunyai leaf HI, kemudian E mempunyai leaf JK, F mempunyai leaf LM, dan G mempunyai leaf NO yang merupakan bukan dari bagian dari nodenya. Yang kedua yaitu complete binary tree adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree yang sebelumnya sudah dibahas. Namun setiap subtree-nya boleh memiliki panjang patch yang berbeda. Yang ketiga yaitu skewed binary tree yang merupakan binary tree yang mempunyai semua node-nya kecuali left hanya memiliki satu child. Jadi bisa dilihat ini A mempunyai anak yang mempunyai anak B dan B mempunyai anak lagi C. Selanjutnya yaitu definisi tree transversal. Teknik yang menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga semua node dapat dan hanya satu kali saja dikunjungi merupakan definisi dari tree transversal. Adapun 3 cara transversal yaitu yang pertama pre-order, in-order, dan yang ketiga yaitu post-order. Untuk tree atau node yang kosong, transversal tidak perlu dilakukan. Adapun cara transversal yang pertama yaitu pre-order. Caranya mengunjungi root-nya, kemudian yang kedua telusuri subtree kiri, kemudian yang ketiga adalah telusuri subtree kanan. Dapat dilihat di sini A merupakan root dan subtree kiri itu ada B, D, E, F, B, D, E, G, H, I, J. Dan yang subtree kanan itu C, F. Yang kedua yaitu cara dengan in order. Caranya yang pertama dengan menelusuri subtree kiri, kemudian kunjungi root-nya, dan yang ketiga itu telusuri subtree kanan. Jadi kita kunjungi dulu DB, DB, I, G, J, E, kemudian subtree kemudian root-nya yaitu A, selanjutnya ke subtree kanan yaitu C dan F. Yang ketiga yaitu post order. Caranya yaitu dengan menelusuri subtree kiri, kemudian menelusuri subtree kanan, dan yang terakhir dengan mengunjungi root-nya. Jadi urutannya mengunjungi D, I, J, G, H, E, B, kemudian baru mengunjungi subtree kanan, yaitu C dan F, dan yang terakhir yaitu root-nya, A. Adapun operasi pada tree, jenisnya itu yang pertama, create, yang digunakan untuk membuat binary tree baru yang masih kosong. Kemudian yang kedua, clear, untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada atau menghapus semua node pada binary tree. Kemudian yang ketiga, empty, digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Yang ketiga, yang keempat yaitu insert, digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Yang kelima yaitu find, yang digunakan untuk mencari root, parent, left child, and right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada update yang digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu ada
retrieve yang digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Kemudian ada delete sub yang digunakan untuk menghapus sebuah subtree atau node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Dan selanjutnya ada karakteristik yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yaitu size, height, serta average length-nya. Yang terakhir itu ada transverse yang digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree dengan cara transversal. Selanjutnya yaitu ada konsep dalam kontingen yang akan dibahas oleh Hafiz. Nah, untuk materi tree kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kita bisa melihat output yang diberikan menunjukkan hasil dari berbagai traversal pada struktur data pohon biner. Nah, di hasil program ini tersedia in-order, pre-order, dan post-order traversal. Dan fitur tambahan yaitu bilangan yang terkandung dalam tree. Nah, saya akan membahas dari awal yaitu in-order traversal. Nah, in-order traversal itu mengunjungi node dan kiri, akar, dan kanan. Nah, bisa dilihat dari program ini. Kiri, akar, dan kanan. Nah, untuk outputnya ini berurutan. Nah, untuk pre-order traversal, kita bisa melihat node mengunjungi akar, kiri, dan kanan, sehingga menghasilkan output 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80. Nah, fungsi dari pre-order traversal ini digunakan untuk mengcloning pohon untuk mencari tahu struktur dari pohon. Nah, yang terakhir ada post-order traversal. Nah, post-order traversal ini node-nya mengunjungi dari kiri, kanan, dan akar. Nah, kita bisa lihat outputnya itu 20, 40, 30, 60, 80, 70, dan 50. Nah ini apa data yang kita input. Kita bisa lihat bahwa data yang kita inputkan itu tidak terurut. Nah, di dalam in order itu menjadi terurut. Dan di pre-order itu data yang awal dimasukkan itu masuk di awal. Nah, untuk fitur tambahannya itu yaitu bilangan yang terkandung dalam tree itu. Misalnya ini di hasil output ini 40. Di dalam tree ini terdapat bilangan 40. Nah, ini programnya. Ini int number sama dengan 40. Jika terdapat bilangan 40 akan menampilkan output tree contain 40. Jika tidak, tree does not contain. Oke, selanjutnya terdapat penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kode tree tersebut merupakan implementasi pohon biner atau binary tree dalam C++. Pohon biner adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul nodes, di mana setiap simpul dapat memiliki maksimal 2 anak, left dan right. Kode ini menunjukkan cara membuat pohon, menambahkan elemen, mencari elemen, dan mencetak elemen dalam berbagai urutan. In order, pre-order, dan post-order. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pohon biner dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pohon biner dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu database dan indeks. Pohon biner mempercepat pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dalam basis data. Binary Search Tree atau BST membantu menjaga data tetap terurut dan efisien. Yang kedua yaitu routing pada jaringan komputer. Pohon biner digunakan untuk menentukan rute terbaik dalam jaringan komputer, mengoptimalkan pengiriman data dari satu titik ke titik lain. Yang ketiga yaitu kompresi data. Algoritma seperti Huffman coding menggunakan pohon biner untuk mengurangi ukuran data dengan membuat kode biner lebih pendek untuk karakter yang sering muncul. Itu contoh penerapan dengan kode. Yang pertama yaitu pengelolaan kontak dalam aplikasi ponsel. Pohon biner mengelola daftar kontak dan mempercepat pencarian kontak menggunakan algoritma pencarian pohon. Yang kedua yaitu pencarian dokumen dalam sistem file. Sistem file komputer menggunakan pohon biner untuk mengatur dan mencari dokumen secara efisien.
Yang ketiga yaitu sistem rekomendasi. Pohon biner membantu menyimpan dan mencari produk yang relevan dalam sistem rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.